Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menulungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, saya ajak kita semua bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui channel In Jesus ini saya mengajak kita semua, kita membawa korban syukur kita membawa persembahan kita, bahkan pengagungan kita akan kuasa Tuhan yang telah terjadi atas setiap kita, sehingga hari ini kita boleh merayakan kembali kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, kita berdoa sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dan berlimpah di dalam kehidupan kami, di mana kami umat-Mu merayakan kembali hari kenaikan-Mu ke surga setelah bangkit dari antara
orang mati. Selama 40 hari Engkau menyatakan dirimu kepada murid-murid-Mu, dan di mana hari ini Engkau menyatakan diri untuk naik ke surga dan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami percaya, kami umat-Mu, kami terus menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjemput setiap kami umat yang percaya kepadamu, dan Engkau membawa kami ke awan-awan bahkan di mana Engkau berada ya Tuhan, seperti janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang kepada Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami bawa hati kami kepada Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya melawat setiap kami, dimanapun kami umat-Mu, di rumah, di perkantoran, bahkan dimanapun Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa melalui hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita katakan, saat ku masuk ya Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu kuasa darah-Mu menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tak guna untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, berguna untuk menebus hidupku. Kami telah melihat bukti kasih-Mu ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau memberikan kami anak tunggal-Mu, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, untuk menebus setiap dosa-dosa kami, sehingga hari ini kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, dan kami hidup di dalam berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, ini ucapan syukur kami. Kami bawa di hadapan Tuhan melalui ibadah perayaan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ini Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin berbuah-buah bagi-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau menemukan kami hamba-hamba yang setia untuk melakukan setiap kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, dan kami mau bersorak lebih lagi bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kegirangan kami ya Bapa. Terima kasih pada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu.
Kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, anak baru lemparkannya, para pendakwa sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, anak kami lemparkannya, para pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh kuasa sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, anak dilemparkannya, para pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan kata lebih tadi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus, oleh kesaksian kita dan oleh darah Tuhan Yesus, musuh telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan. Oleh sebab itu kita lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya.
umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteriak, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur kepada Tuhan, sebab apa yang Tuhan telah lakukan atas hidup kami. Kami hanya bisa membawa Tuhan ucapan syukur kami melalui pujian kami, sembah kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu ya Tuhan. Kami katakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau dan kami perlu Engkau ya Bapa. Engkau yang terus memegang tangan kami, sehingga kami tidak perlu takut apapun yang terjadi, apapun yang ada menghadang langkah kami Tuhan. Kami katakan kami tidak takut sebab Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu, Gembala Sidang kami Paniko ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat marifat surgawi mengalir bagi hamba-Mu, juga bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun Tuhan anak-anak berada, Tuhan urapan-Mu juga Tuhan mengalir atas mereka, sehingga kami menjadi pendengar yang setia dan menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu.
dalam nama Yesus. Haleluya. Ku tidak takut Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan Bapak Ibu, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita katakan, ku tidak takut ya Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami harapan-harapan yang baru. Akan bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Itulah janji-Mu, dan janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap janji-Mu. Terima kasih atas setiap firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sekali lagi Tuhan berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan sabda-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin, 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 haleluya. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Nah saudara, apa makna daripada kenaikan Yesus ke surga? Sebenarnya ini sebuah momentum di mana Yesus naik ke surga. Dia membawa sebuah transformasi kehidupan. Penguatan akan pengharapan di dalam Dia yang memberi hidup dan kemuliaannya untuk saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Di Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan demikian. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu terjadi 40 hari selepas kebangkitannya, sebagai bukti bahwa Dia telah bangkit dan hidup. Di 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah saudara, jadi setelah Yesus bangkit selama 40 hari, Dia mengunjungi murid-murid, Dia mengunjungi orang-orang yang percaya. Supaya apa? Supaya mereka melihat sebuah bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi bukan isapan jempol. Nah saudara, seringkali kita ini sama seperti Thomas. Kita bilang begini, kalau aku belum mencucukkan ujung jariku ke lubang bekas paku, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Dia begitu mengasihi saudara, Dia begitu mengasihi kita. Sampai saudara, Dia membuktikan dirinya bahwa Dia telah bangkit. Sampai pada hari yang ke-40, Dia naik ke surga. Nah saudara, hal yang pertama yang harus kita percayai dan yang harus kita yakini, bahwa saudara dan saya
adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya dan telah dimerdekakan. Ingat baik-baik, telah dimerdekakan. Dari apa? Dari dosa. Dosa itu mendatangkan tekanan, mendatangkan masalah, mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran. Kalau saudara sampai hari ini masih ragu-ragu dan kurang percaya, itu akan mengkerdilkan iman saudara. Tapi kita bersyukur saudara, karena Yesus naik ke surga, Dia sudah membuktikan bahwa Dia sudah bangkit, maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Iman kita bukan lagi iman mudah-mudahan, tapi iman kita adalah iman yang berkata ya dan pasti. Ini yang harus saudara renungkan baik-baik, arti daripada kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah saudara, hal yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus itu, Yesus ingin menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia sediakan tempat buat saudara dan saya di surga. Bahkan saudara, hal yang paling istimewa adalah secara khusus kita akan dijemput oleh Dia untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara tahu nggak saudara? Saya seringkali menyaksikan orang-orang yang sekarat saudara, yang sudah hampir meninggal. Waduh saudara, mereka begitu gelisah, mereka begitu ketakutan, mereka begitu galau saudara. Kenapa? Karena mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka begitu takut, begitu khawatir. Kenapa? Karena yang menjemput bukannya Tuhan Yesus, tapi malaikat maut saudara, iblis yang menjemput mereka, sehingga mereka begitu ketakutan. Berbeda dengan kita. Ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, kita happy. Kenapa? Karena kita punya satu jaminan, yaitu kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita memperoleh hidup yang kekal. Ini yang harus saudara ketahui. Jadi kita bersyukur waktu Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat, Dia menyediakan rumah buat saudara dan saya. Ini arti kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga saudara, di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah saudara, yang ketiga, pengertian yang ketiga kenaikan Tuhan Yesus adalah bahwa waktu Yesus naik ke surga, Dia akan kirimkan kepada saudara dan saya penolong, yaitu Roh Kudus. Maka saudara perhatikan, waktu kita memiliki penolong, maka segala kegagalan dan kesalahan, segala kekeliruan dan kelemahan kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi bijaksana, kita bisa menjadi berhikmat. Dan yang lebih teristimewa, kita dilindungi, dijaga, dipelihara, dan dibela. Kita dijauhi dari segala kecelakaan, juga malapetaka, segala kerugian dan kerusakan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus
yang menuntun kita, yang membawa kita pada jalan kebenaran dan hidup, sehingga hidup kita terpelihara. Ini yang harus saudara pahami. Nah, yang keempat, saudara, Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah saudara, penolong akan memberi kepada kita roh kebenaran, sehingga kita sanggup dan mampu menjauhi hal-hal yang tidak benar. Kita tidak lagi hidup dalam roh ketakutan. Saudara tahu nggak, saudara? Hari-hari ini dunia dilanda oleh ketakutan. Tanpa Roh Kudus, saudara tiap hari akan was-was. Saudara akan kehilangan sukacita. Saudara akan kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena kalau kita melihat keadaan dunia ini, benar-benar saudara serba menakutkan. Kita melihat kesulitan demi kesulitan, problem demi problem, itu melanda dunia ini. Bahkan pasca COVID kita melihat dampaknya. Ekonomi tergoncang, dunia tergoncang, peperangan ada di mana-mana. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan, sehingga kita hidup di dalam ketakutan. Tapi puji Tuhan, karena Yesus sudah naik ke surga, Dia kirim penolong buat saudara dan saya, sehingga kita sanggup, kita bisa bertahan di dalam segala keadaan. Saya percaya ini yang harus saudara renungkan. Hal yang kelima, Yohanes 14 ayat 18 berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah saudara, kalau menurut saya tuh keren banget saudara. Ya keren banget. Kenapa saya katakan keren? Karena kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Saya melihat saudara di luar sana, orang dunia, mereka pergi kemana-mana dikawal. Saudara tahu nggak? Nggak murah saudara untuk membayar pengawal. Ada satu harga yang luar biasa. Tapi kita saudara, kita dikawal oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita dijaga, kita dibela, kita dilindungi. Waduh saudara, betapa luar biasanya kita sebagai orang percaya. Yesus naik ke surga, Dia kirim penolong, sehingga kita dijaga, kita dibela, kita dibiarkan, tidak dibiarkan sebagai anak yatim piatu. Artinya kita selalu dipimpin, diberikan hikmat, dituntun pada jalan yang luar biasa. Nah saudara, Dia yang mengawasi kita, Dia yang menjaga kita 24 jam saudara. Bukan cuma jam kerja 8 jam, tapi 24 jam. Ini yang harus saudara pegang baik-baik, arti daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam saudara, di Yohanes 14 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah saudara, kita semua tahu Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Sebagai manusia Dia tidak bisa maha hadir. Ini yang saudara harus tahu. Namun sebagai Roh Kudus, Dia bisa maha hadir.
Bahkan dia bisa masuk ke dalam hati kita untuk menuntun kita dan mengajar kita agar kita tidak tersesat. Jadi kita sangat bersyukur. Kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah perubahan, sebuah paradigma yang baru. Sehingga saudara, dia bisa hidup di dalam kita dan kita di dalam dia. Sehingga kita bisa memperoleh satu jaminan. Apapun yang saudara dan saya lakukan, Tuhan Yesus buat kita berhasil. Yang ketujuh, saudara, di Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara, yang melihat Yesus itu naik ke surga adalah murid-murid. Dan saya percaya saudara, yang akan melihat Yesus turun ke dari surga itu juga murid-murid. Jadi saudara dan saya harus memastikan diri bahwa saudara dan saya adalah murid-muridnya. Yesus segera datang. Saudara nggak perlu ragu-ragu. Janjinya pasti digenapi. Tanda-tanda zaman itu semakin jelas dan pasti. Jadi saudara nggak boleh ragu-ragu. Saudara tidak boleh bimbang. Kalau Yesus sudah naik ke surga dan dia berkata, aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Maka saudara dan saya, bila kita tetap bertahan dan kita tetap menjadi murid Kristus, maka saudara dan saya pasti akan melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus akan memerintah dunia ini. Dan kita bisa melihat bagaimana keadilan Allah bekerja. Sehingga saudara, hidup kita berubah. Ada satu kepastian, bukan lagi keraguan-raguan. Jadi hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara tinggal berkata, Tuhan, saya bersyukur karena saya sudah menjadi murid-Mu. Saya sudah menjadi anak-anak-Mu. Saya bukan hanya sekedar menerima keselamatan, tapi saya menerima all out. Bukan hanya keselamatan, tapi perlindungan, penjagaan, bahkan seluruh aspek kehidupan saya. Engkau pelihara secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saya percaya Engkau segera datang kembali untuk kedua kalinya. Dan memberi kemenangan demi kemenangan kepada orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.